kurang ramenya ya begitu sudah terada adik-adik. Iya, kalau ada adik-adik palingan rame. Tapi biarpun tidak ada adik-adik, tetap kita memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu yang berkata, saya mengundang semua berdiri dan kita menyanyi lagu yang berkata, Shalom, Shalom, selamat pagi. Berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dari tidur malam kami hingga pagi ini. Di pagi yang indah ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh terjadi dalam nama-Mu. Amin. Baik, sekarang kita akan bermazmur. Untuk itu kakak minta kita semua buka Alkitab. Karena begitu besar kasih Tuhan hingga kita boleh berada sampai pada pagi hari ini, kakak mengundang kita menyanyi lagu yang berkata, Kasih Yesus manis dan indah. Sekarang akan bermazmur. Untuk itu kakak minta kita untuk membuka Alkitab. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-14. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, sekarang kita akan membacanya secara bersama-sama. 3. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Untuk lebih mengingat mazmur pujian kita yang tadi, kita akan melakukan gerakannya. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Kita ulang secara bersama-sama. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, kakak minta kita menyanyi lagu yang berkata, Ku Memberi. Memberi
kita akan masuk ke doa persembahan dan doa pembacaan firman. Untuk itu kakak minta kita semua lipat tangan, tutup mata dan kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Selamat pagi ya Bapa, Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami dan tiba saatnya kami mendengarkan cerita, kiranya cerita ini dapat berguna bagi kami. Amin. Sebelum kita mendengar cerita, kakak mengundang kita menyanyi lagu yang berkata, baca kitab suci doa tiap hari. Apa kabarnya? Baik. Hebat walaupun corona, tetap hebat, tetap dahsyat. Karena Tuhan sangat baik, Dia mengasihi kita semuanya. Nah anak-anak sekalian, pagi ini kita akan jumpa lewat kita akan jumpa lewat ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak senang tidak? Senang. Oh, Mama Eta sangat rindu buat kalian. Lama tidak bertemu, long time, long see tuh. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya itu, Kakak Melki akan membacakan buat kita semua. Selamat mendengarkan. Adik-adik, pembacaan kita di saat pagi hari ini terdapat di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-17. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kakak akan membacakan dan adik-adik boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Judul atau perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu daerah, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan kita di saat pagi hari ini. Tidak bisa. Ya. Teman-teman, saya mendengar Tuhan Yesus ada di Yerusalem loh. Dia jalan-jalan ke Galilea dan ke Samaria. Tapi tidak lama lagi Tuhan Yesus datang ke sini loh.
Tapi kalau datang, bagaimana ya? Kenapa jadi? Iya, kita kan kotor, kulit kita luka-luka, malu kan? Tapi Tuhan Yesus itu kan baik. Dia sayang kepada semua orang, tidak perlu kita malu. Oh iya ya. Teman-teman, tidak lama lagi itu Tuhan Yesus mau datang loh. Sudah dekat. Aduh, tapi aku malu. Kamu duluan. Enggak mau malu ah. Kamu duluan. Malu. Mau enggak? Mau disembuhkan sama Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus itu dia menyembuhkan orang. Iya, tapi aku malu. Jalan aja. Pasti Tuhan baik, pasti Tuhan sayang sama kita. Ayo. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami tidak mau dekat-dekat sama Tuhan karena kami tahu kami orang yang kotor. Kami luka Tuhan, kami kena sakit kusta. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Enggak boleh dekat-dekat. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan Yesus tolong kami. Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imammu. Teman-teman, Tuhan bilang kita harus pergi kepada imam, kepada pendeta. Kita perlihatkan diri kita sama majelis kita di gereja. Ayo kita jalan-jalan, ayo. Teman-teman, mereka sambil berjalan, mereka melihat, lihat teman-teman, aku sudah sembuh, lihat, tanganku sudah bersih, kakiku juga, mukaku juga, lihat teman, aku sudah sembuh, halo, hore, aku sudah sembuh, aku mau pulang, Tuhan sudah sembuhkan aku, hore. Tapi Tuhan sudah menyembuhkan mereka yang 10 itu. Terus tidak ada yang lain datang kepada Tuhan. Oh, ada satu. Di mana dia? Di mana dia yang satu itu yang mau datang kepada Tuhan? Tuhan, aku sudah sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan sangat baik padaku. Pasti Tuhan juga menyembuhkan semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Anak-anak, di mana yang lain ya? Yang lain kemana? Kemana mereka pergi? Mereka lupa ya kalau mereka sudah disembuhkan Tuhan. Mereka lupa ya kalau dia sudah disembuhkan Tuhan. Kenapa hanya satu yang datang berterima kasih kepada Tuhan? Ini orang yang tidak percaya Tuhan loh. Dia ini orang Samaria. Tapi waktu Tuhan sudah bertemu dengan dia yakin bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Dia orang apa ini anak-anak? Orang Samaria. Tadi Mama Eta cerita ada berapa orang yang kena kusta? Wih, anak-anak Mama pinter. Smart. Wih. Terus disembuhkan sama Tuhan tidak?
Wi, tahu dari mana? Kalau dia disembuhkan Tuhan. Oh, katanya baca di Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang kita harus baca setiap hari, setiap saat, every day, every time you read the Bible. Setiap saat kita harus membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tadi berapa yang sakit kusta? 10. Berapa yang datang berterima kasih sama Tuhan? Oh, sedihnya Tuhan. Kenapa hanya 1 yang datang? Anak-anak, kalau anak-anak sakit, sudah disembuhkan Tuhan, mau berterima kasih tidak? Oh, thank you Jesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Nah, saat sekarang ini, orang semua takut sama virus corona. Anak-anak takut tidak? Kata Tuhan tidak boleh takut. Tapi kita harus waspada. You must be careful Kita harus waspada dan hati-hati. Nah, kita rajin mencuci tangan, wash your hand. Kita rajin pakai masker dan tidak keluar sembarangan. No. Nah, ingat, Tuhan bilang tidak boleh takut sama virus corona. Karena Tuhan lebih berkuasa dari semua yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan bilang kita harus berhati-hati. Kita harus rajin mencuci. Tapi juga kita harus berdoa. Makan makanan yang sehat supaya tubuh kita kuat, tubuh kita healthy, sehat-sehat. Supaya kita bisa memuji Tuhan, praise the Lord. Kita memuji Tuhan setiap hari kalau kita sehat. Nah, anak-anak, cerita kita hari ini, pagi ini, 10 orang kusta disembuhkan Tuhan. Waktu dia sembuh, dia senang, tetapi hanya 1 yang datang berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak, apapun keadaan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Seperti orang Samaria yang tadi itu datang kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mau berterima kasih sama Tuhan? Mau bersyukur sama Tuhan? Mau memuji Tuhan? Mau membaca Alkitab setiap hari? Kita berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, Engkau selalu baik kepada kami. Jesus Christ, you good for me. Engkau sangat baik buatku. Engkau sangat baik buat papa mamaku, buat keluargaku, buat teman-temanku, buat semua orang yang ada di sekelilingku. Juga baik buat kakak pengasuh, buat semua jemaatku. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 penyakit kusta. Tuhan terima kasih. Waktu aku sakit, aku tahu Tuhan menyembuhkanku. Waktu aku sedih, Tuhan menghiburku. Waktu aku lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagiku. Tuhan, Engkau baik bagiku Tuhan. Engkau sayang padaku. Tuhan, saat ini semua orang takut sama penyakit corona. Tapi aku tahu Tuhan sanggup menolong kami semua. Sehingga virus corona itu pasti akan Tuhan hancurkan. Pasti Tuhan akan pulihkan kehidupan kami, lingkungan kami,
gereja kami Organda, lingkungan kami yang ada di sini, dan juga Kota Jayapura dan Indonesia. Dan kami semua anak-anak sekolah minggu Lembah Yordan, kami sehat dan kami akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita, Tuhan Yesus mau membimbing kita dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, kita harus menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran sama orang tua, kakak pengasuh, dan kita harus menjadi anak-anak terang. Untuk itu kita menyanyi lagu yang berkata, Aku Anak Terang. Selesai dengan ibadah kita. Untuk itu kakak minta kita semua untuk berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi kakak meminta kita untuk menyanyi lagu dengan lagu yang berkata Bapa terima kasih dengan menggunakan gerakan. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom.